Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada tabiin, kepada ulama il-amilin, pada orang-orang yang telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada wali-walinya Allah yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Kepada semua guru kita, gurunya guru kita, sampai kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua diakui sebagai murid-murid beliau, khusus Mas Syekhin Al-Irbaya Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki Dahlan, Mbah Marusali, Mas Quran, Mbah Arwani, Mbah Munawir, Mbah Dhafir Syafi'i, Mbah Badawi Samsuri, Mbah Samsuri Dahlan, Mbah Mahtub Rasul Biri, Mbah Abdul Aziz, Mbah Mustaqir Rasul Abdul Qadir, Jalani Sahabatina Sahabati Salah Asim Wasyamatur Jari, wa furuhim wa silsilatihim ralasman alaina min barakatihim wa karamatihim bidini wa dunya wal akhirah. Khusus pengarang kitab Hikam Syekh Athaillah Sakandari, semua pengarang kitab yang kita pelajari maupun yang tidak kita pelajari, semoga kita semua mendapatkan sawab dan barokah mereka semua, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah dunia dan akhirah. Semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi rezeki yang melimpah, anak cucu soleh solehah, ibadah istiqomah, mati husnul khatimah, bibarokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya meneruskan kalam hikam dibaca Pak Epri. Nah, ini jarang baca Pak Epri. Mas Takwim, pintunya tutupkan Mas, suaranya masuk ke luar. Kalam hikam yang berapa? 69. Apa halaman berapa? Hah? Enggak sama kayaknya. Koto A ya.
kepadanya dan yang telah sampai padanya daripada melihat mengagumi amal ibadah dan keadaan dari mereka. Adapun orang yang masih sedang berjalan karena mereka dalam amal perbuatan ibadat itu sebelum dapat melaksanakan dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan. Adapun orang-orang yang telah sampai, maka karena mereka telah sibuk melihat kepada Allah sehingga lupa pada amal perbuatan sendiri. Sehingga bila ada perbuatan diri, maka itu hanya kurnia taufik dari Allah semata-mata. Tanda bahwa Allah telah memberikan taufik hidayah pada seorang hamba apabila disibukkan hamba itu dengan amal perbuatan taat, tapi diputuskan daripada ujub dan bangga dengan amal perbuatan itu, karena mereka belum tepat mengerjakannya, atau karena merasa bahwa perbuatan itu semata-mata karena Allah, sedang ia sendiri merasa tiada berdaya untuk melaksanakan, andaikan tiada karunia rahmat Allah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Nah, ini tingkatan seseorang ketika sudah sampai tingkatan yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini ya. Ini tingkatan nomor 2 dan nomor 3 ini. Sairin dan wasilin. Kemarin kan membahas masalah jangan bangga terhadap amal yang bisa kita lakukan karena usaha kita, tapi berbanggalah terhadap amal yang bisa kita lakukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang gembira dengan amal ibadahnya itu ada 3 tingkat ya. Dalam syarahnya itu ada 3 tingkat. Pertama, tingkatan yang paling bawah yaitu tingkatan orang awam. Ketika dia beribadah, maka dia senang sekali dengan ibadahnya. Senang dengan ibadahnya itu maksudnya dia masih menganggap itu usahanya. Jadi saya itu bisa ngibadah karena saya tadi siang tidur. Nah ya, karena tadi siang itu saya tidur siang sehingga malam bisa bangun. Saya tuh bisa berangkat ngaji karena banyak temannya. Nah, banyak temannya mek 1-2 males saya ngaji nih lah. Semangatnya ngaji karena banyak temannya. Itu masih tingkatan orang awam, gembira yang tingkatan orang awam ya. Jadi ibadahnya itu masih disandarkan terhadap usaha pribadinya. Usaha pribadinya. Ini kalau terus dipupuk maka akan naik tingkatan yang kedua, yaitu bahasa di sini sairin. Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia beribadah, maka dia tidak menganggap ibadah itu hasil karyanya. Sudah menyandarkan itu adalah usaha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tingkatan kedua ini, dia itu masih merasa susah. Ya, merasa susah kalau dia tidak melakukan ibadah. Bagus kan? Nah, masih tanda cahaya hidup itu kan.
Oh iya sudah tingkatan bagus sih kita untuk tingkatan yang kedua aja angel ya. Nah ini orang yang tingkat ibadahnya bisa bergembira dengan hasil dengan ibadahnya itu bukan karena hasilnya tapi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia tidak beribadah dia masih merasa susah. Berarti orang ini masih menganggap susah dan tidaknya itu karena ibadah. Artinya dia itu masih hitung-hitungan dengan ibadahnya ya. Nah, ini sudah bagus ini, bukan berarti jelek loh ya. Oh, itu di kalam sebelumnya malah disebutkan itu tanda hati yang hidup kan. Tanda hati yang hidup kalau kita bisa melaksanakan ibadah hati gembira, kalau tidak meninggalkan ibadah tidak melaksanakan ibadah hati susah. Itu berarti ciri hatinya hidup ya. Orang yang tingkatan seperti ini masih perlu ditingkatkan lagi, masih perlu istiqomah untuk tingkatan paling tinggi, yaitu tingkatan tidak menganggap amal ibadahnya sama sekali. Yang ada dalam hatinya cuman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia melaksanakan ibadah ya ora terlalu senang, ketika meninggalkan ibadah ya ora tersusah, biasalah intine ya. Lek nglakoni ibadah ya syukur, lek ninggalin ibadah ya tobat. Wis ngono tok kerjane biasalah intine. Tidak mengurangi kadar ibadahnya. Dan dia tidak memandang ibadahnya lagi, yang dia pandang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke anggere wong wis biasa, kuwi wis tingkatane wali lah intine ya. Lek kemarin kita contohkan kalau dipuji itu senang, kalau dihina itu susah. Nah, itu berarti orang biasa ya. Lek dipuji itu biasa, lek dicela itu biasa. Lah wis wali berarti wong wis wali lek ngono kuwi ya. Wis gak mikiri omongane wong. Ya, gak mikir omongane wong. Nah, sekarang ketika Allah itu sudah menghilangkan ibadah itu dari pandangan kita, an ru'yati amalihim, kita itu kan kalau bisa beribadah itu jangan dilihat-lihat, jangan dihitung-hitung, jangan dipikir-pikir. Karena lek masih mikir-mikir itu berarti belum ikhlas dalam ibadah. Padha karo wong ngising lah ya. Wong buang air besar itu pernah enggak mengingat-ingat apa yang telah dia buang di sapi tank? Pernah kan? Aku mau bar mangan duren, bar mangan pecel, bar mangan sate. Jek dipikir-pikir wis mlebu wis jek dipikir. Enggak mungkin kan? Nah, sama halnya orang beribadah juga seperti itu. Kalau dia sudah enggak ingat ibadah yang dia lakukan, maka itulah hakikatnya dia sudah ikhlas ya. Tapi lek jek iling cara nyumbang ya, nyumbang. Sing angel iki nyumbang ya. Nyumbang duit iki. Nyumbang duit tok jek eling 20 tahun yang lalu itu aku ngewangi masjid iki. Ha iki wis anu iki, jek masih mengingat amal ibadahnya itu berarti dia masih iktimat al amal. Iktimat al amal ya. Kita kan enggak boleh iktimat al amal. Oh, lupakan ibadahnya. Lah bagaimana supaya kita lupa terhadap ibadah kita? Ya kudu sering. Cara nyumbang ya sering terus ngono, lek pisan pindho iki eling ae. Tapi lek wis jadi kebiasaan, dia nyumbang terus-terusan, maka itu sudah enggak ingat saking okae ya. Saking okae dhewe lah kuwi wis iso ikhlas lek ngono kuwi ya. Karena sudah jadi watek, sudah jadi kebiasaan dia nyumbang. Dadi enggak mikirno duit ditokne sak pira-pira wis enggak mikirne. Ngaji padha wae yo an. Ngaji ikhlas mek gak iki lek ngajine terus ya, sudah berkali-kali ngaji gak mikirno akeh sing mangkat apa sing ora, lah itu gak mikirne. Butuh ngaji. Pokoknya ngamal ibadah ini dihitung ikhlas dan tidaknya ketika sudah tidak memandang amal ibadah itu sendiri. Lah ini masih dipisah-pisah lagi. Orang yang tidak memandang amal ibadahnya itu tingkatannya dua, ada istilahnya sairin, ada istilahnya wasilin ya. Sairin orang yang berjalan, wasilin itu orang udah sampai ya.
Sair itu masih timik-timik di tengah perjalanan lah ya. Itu dihilangkan, memandang ibadahnya itu beda dengan orang yang sudah sampai. Kalau orang yang masih berjalan itu fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Orang yang masih berjalan itu belum murni membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum 100% meninggalkan seluruh amal ibadahnya, baik dalam susah maupun dalam senang. Biasanya orang yang tinggal seperti ini cuman dia tidak menganggap ibadahnya itu karena usahanya. Tetapi ketika dia itu meninggalkan ibadah, dia akan timbul rasa susah dalam hatinya. Nah ini tadi susah lek orang ibadah susah nih. Ini belum 100% ini tingkatan itu. Lek tingkatan 100% dia nggak memandang apakah dia melaksanakan ibadah atau tidak. Itu nanti wis yang dalam mata hatinya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupannya normal. Normal itu artinya lek pamane ibadah ya syukur, pamane orang ibadah ya tobat. Wis ngono tok ae, ya tobat la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Jadi biasa, tangkatannya biasa. Tapi iki lek dipraktekne wong awam ya bahaya, ya. Bahaya. Nglakoni apa jenenge maksiat biasa ae. Ile tingkatane maksiate wong wali ya beda karo awake dhewe, makanya ini jangan dipraktekkan ya. Lek wali, orang yang sudah wali itu kalau dia berbuat maksiat kok dia menyebabkan susah terus berkurang rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan turun derajat dia. Turun derajatnya menjadi sebawahnya. Makanya dia tidak menjadikan hatinya itu pengharapan kepada Allah berkurang hanya gara-gara maksiat yang dia lakukan. Karena yang dia pandang itu adalah rahmat dan fadl Allah lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Ini tingkatannya wali, ora oleh awake dhewe nglakoni tingkatan ngono kuwi. Lah awake dhewe praktekne ngono lho, iki sesat malahan kok ya. Wah, sithik-sithik nglakoni maksiat, wah ini Gusti Allah luweh gede pengapurane lah. Iki wali sing nglakoni ngono kuwi, awake dhewe gak oleh ya. Awake dhewe tingkatane jek awam ya lek pamane nglakoni maksiat yo getune tenanan, khaufnya lebih besar daripada rojaknya ya. Seperti yang kemarin saya katakan ya. Orang awam itu khaufnya harus lebih besar daripada rojaknya. Ketika melakukan sebuah kesalahan dia harus getune tenanan. Tapi lek ngelakoni apik ojo senenge tenanan ya. Kok ndak malah sombong nek urung iso mengendalikan diri nek. Lek ngelakoni apik iki terlalu senenge tenanan niku ujungnya sombong malah, sombong, ujub, pamer. Nah itu karena si awam. Tapi lek nglakoni dosa, getune kudu tenanan ya, ben ora nglakoni neh. Itu wong awam. Itu kalau terus-menerus seperti itu, maka nanti akan naik tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang orang khusus. Kalau orang khusus ini khauf dan rojanya harus seimbang. Ketika dia melakukan ibadah, ya seneng biasa ngono ae. Lek nglakoni maksiat, dia ya getun biasa ndang tobat ngono ae. Ini tingkatan yang nomor 2. Nah, kenapa kok orang tingkatan nomor 2 harus seimbang antara khauf dan rojaknya? Karena dia harus menjaga kestabilan hati ini ya. Dia kan mainnya perasaan hati. Hati ini kudu dijogo. Jangan sampai terlalu khauf sehingga nanti muncul putus asa, dan jangan sampai terlalu rojak mengharapkan pemberian Allah sehingga muncul sifat sombong, ujub dan lain sebagainya. Maka orang yang tingkat khaus ini harus standar khauf dan rojaknya. Lah baru ketika sudah naik tingkat paling tinggi yaitu orang khawasul khawas, orang yang khusus, orang istimewa, maka itu dia sudah standar, artinya standar. Ketika Allah delalah menjatuhkan dia dalam sebuah kemaksiatan, maka tidak menyebabkan dia khaufnya berlebihan. Justru rojaknya yang dia
besarkan ya. Enggak khawatir lek wali ngono kuwi. Lah awake bahaya. Ya, sekali lagi saya tekankan jangan terlalu mengunggulkan rojak kalau cek tingkatan awam. Iki akeh hak aliran terlalu ngunjulne rojak ya. Rojak TV. Rojak TV ya. Nah, ini terlalu rojanya itu dibesar-besarkan. Ini tingkatannya wali ya. Wali. Dia lagi belajar pirang dino wis dadi wali cepet men. Kene lek sinau ngantek 2 tahun, Pak ya. Ngaji hikam sudah 2 tahun nih rada dadi wali-wali. Itu. Wes itu ya. Kalau orang itu masih sairin berjalan, berarti dia itu belum murni seluruhnya kepada Allah. Tapi wa amal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bisyuhudi anha. Kalau orang itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu menghilangkan seluruh amal ibadahnya dan yang dia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad asbaghallahu nikmatahu 'alal fariqaini haitsu fa'ala mahum dzalika li'annahu abqahum ma'hu wa lam yad'uhum li sawahu. Jadi dua tingkatan ini enggak sama ya. Fal wasiluna fa'ala dzalika bihim tau'an minhum. Nah, perbedaannya ini. Orang yang tingkatan paling tinggi, tingkatan wasilun, tingkatan orang wali lah istilahnya, tingkatan wali. Lek sing nomor 2 mau berarti ada di wali lah intinya ya. Iki wis tingkatan iki pembahasan rada dur ya. Bahas ilmunya yang bukan pangkatnya awake dhewe nih. Dadi iki mek wacana ya, cuma wacana ini. Jadi jangan diamalkan ya. Ini cuma menceritakan keadaan orang yang sudah sampai tingkatan khos dan tingkatan orang khawasul khawas ya. Tingkatan nomor 2 dan nomor 3. Kita masih tingkatan pertama ya. Makanya ini wacana tok ini ojo diamal nih ya. Orang yang tingkatannya sudah tingkatan nomor 3 yaitu wasilun atau orang khawasul khawas, ketika melakukan ibadah itu karena taat. Tau'an, karena taat. Tau'an minhum. Tetapi orang yang tingkatannya nomor 2, wasalikuna fa'ala dzalika bihim karhan, melakukan ibadah itu dengan dipaksa, terpaksa. Artinya awake dhewe iki lek sholat, mamanya ibaratnya sholat nih. Sholat nih saumpama kita pengen seneng dengan sholat itu yuk kudu maksa tenanan, ya maksa tenanan. Terus pamane getuni orang sholat itu yuk kudu maksa tenanan. Tapi lek wong itu sudah tingkatannya tingkat tinggi, wasilun, maka itu ketika melakukan ibadah itu wis otomatis lho lek sholat wis seneng otomatis rasa dipeksa, lan ninggalne wis otomatis susah ngono ae, rasa dipeksa. Lah kalau kita ya dipeksa terus ya. Dipeksa terus. Tapi dipeksanya orang yang tingkatan salikun itu ketika dia itu melakukan maksiat ya, melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat terus dia getun, itu berusaha supaya enggak getun terus menimbulkan putus asa, itu dadak dipeksa, dadak diusahakan. Belum menjadi wataknya. Nah, itu tingkatan nomor 2. Paham enggak ini? Betul bulet ya? Nah, betul bulet. Koyo ora pangkate dhewe ya pancen. Nah, saya ulangi ya. Nah, tapi diwaca selang, nanti ketemu sendiri ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi taw'an wa karha. Ini ada dalilnya ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Orang-orang yang di langit dan di bumi itu sujud kepada Allah dengan 2 cara, yaitu dengan cara manut dan dengan cara dipeksa ya. Kalau orang yang sudah tingkatan paling tinggi itu taat kepada Allah itu wis manut, karena yang dia pandang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah diwatek lah ini. Jadi watek. Lek dipeksa kan berarti orang jadi watek, dia kudu Allahumma peksa ngono ya.
Cuma tingkatane orang yang nomor 2 itu peksone itu dalam ketika dia melakukan maksiat. Lek awake dhewe ya dipeksa loro-lorone. Lek nglakoni taat ya dipeksa. Peksa kon seneng. Lek nglakoni maksiat ya kudu dipeksa kon susah. Ngono lho ya. Awake dhewe loro-lorone ya. Ngono lho, lek kalau kita itu kan untuk senang dengan ibadah yang kita lakukan, itu kan kudu peksa yang maksa ya kudu ngiling-ngiling sik iki kudu seneng apa ora. Angel urung dadi watek ya. Nah, ngelakoni maksiat kudu getun iku kudu dipeksa ya. Tapi lek orangnya sudah naik tingkat kedua itu dia maksane iki lek maksiat tok ngono lho. Lek taat itu enggak peksa, dia sudah diwatak ya, sudah diwatak. Artinya lek ngelakoni ibadah itu seneng itu sudah diwatai. Tapi lek ngelakoni maksiat itu kon ngilangi getune, lah kuwi angel dia. Tetep getun panggahan. Kon ngilangi senenge kuwi gampang ya. Kon ngilangi senenge gampang lek tingkatan nomor 2. Tapi lek kon ngilangi getune susah. Artinya masih iktimat alal amal tapi mending ngono lho ya. Iktimat alal amal tapi mending. Lah awake dhewe kan iktimat alal amalnya masih hitung-hitungan, artinya pahala dan dosa itu masih kita hitung-hitung ya. Ketika maca waqiah ini nanti mesti fadilahnya bikin kaya. Lagi dipikirno panggahan ya. Lek maca Yasin iku iso selamat keluargane anak bojone iku jek dipikirne ngono kuwi. Masih dipikirkan. Ketika sholat itu nanti bisa masuk surga, lah itu masih kita pikirkan. Antara pahala dan siksa itu masih kita pikirkan. Tapi kalau orang yang nomor 2 ini ketika melakukan ibadah dia tidak memandang ibadahnya lagi, tetapi ketika dia meninggalkan ibadah itu merasa susah menurut AMN. Bagus toh berarti, ya kan? Bagus. Ya tapi lek kangge wali jek elek, orang iso dadi wali ngono kuwi. Ngono tok wis apik lho ya. Itu kan bagus dia. Tidak memandang ibadahnya murni ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi lek ra nglakoni ibadah susah hatine. Ikan apik berarti kan? Bagus. Ini aja ini orang iso tingkatan wali ngene iki. Lah. Wong awake dhewe jek lek nglakoni ibadah kuwi ora seneng, lek ngelakoni dosa ya ora susah lah kalau ngaku wali malahan. Ayo payah iki. Padahal cirine ati yang hidup ketika melakukan ibadah senang, ketika meninggalkan ibadah itu susah. Nah kuwi. Awake dhewe kon ngono angel ya. Kon ngono angel ta. Sini ini bahas ati ya. Pon. Wa man syahidau lam yashud ma'u ghairahu id muhalun ayyarahu wa yushidu ma'u siwahu wa salikuna qatahu man dzalika ada mutahakum bisidqi awil bara'ati minad da'wa fahum abatan mutahammuna li anfusim fi tawfiyati a'malihim wa tasfiyati ahwalihim. Jadi intinya orang yang tingkatan yang kedua itu masih bingung, masih posisi bingung dengan dirinya sendiri ya. Apakah dia itu harus melaksanakan amalnya? Apakah dia itu meninggalkan amalnya? Itu tingkatan nomor 2 itu masih bingung. Lah awake dhewe bingung kabeh malah. Pun ini maksud daripada kalam hikam yang nomor berapa ini? Nomor 9. Lanjutkan. Pak sinten namanya? Pak Samiun. Ayat syuda taqsir fi ikhlasi wal khufrani akan sesudiki wal khufrani menjadi di atas bibi
Bon. Sidik tau. Sifat tambah rakus itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Abu Bakar Al-Waraq akhlak. Nggak nampak toh Pak? Harus pakai kacamata ya? Oh kabur ya, lanjut. Mas Taqi Mas ya, Mas Taqi ya. Sing cek muda. Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim berkata, andaikan sifat tamak itu dapat ditanyai, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya, ragu terhadap takdir Allah. Dan dia tanya, apakah kerjaanmu? Jawabnya, merendahkan diri. Dan bila ditanya, apakah tujuanmu? Jawabnya, tidak dapat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru masuk ke masjid Jami' di Basrah, didapatkan banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya. Maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan, dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat, diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Dan ketika sampai ke majelis Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu jika engkau dapat menjawab. Aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau. Sebagaimana lain temanmu yang telah aku usir itu. Jawab Al-Hasan, tanyakan sekehendakmu. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ketinggalan satu ya. Yang tadi itu, jadi kangge ngelengkapi pemahaman kita terhadap kalam hikam yang sebelumnya tadi itu intinya seperti ini ya. Ini kesimpulannya ini. Ini dawuhnya Syekh An-Nahru Juri. Qala An-Nahru Juri. Subhanallah Juri. Beliau berkata, min alamati man tawallahu fi ahwalihi, alamat daripada orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ayyasyhada at-taqsira fi ikhlasihi, dia melihat ikhlasnya itu belum sempurna. Ya. Ketika kita ngamal ibadah itu masih curiga dengan amal ibadah kita. Sudah tidak memandang amal ibadah itu karena hasil kita, tetapi kita masih curiga. Atau aku ini nggak ikhlas lah, aku ini ngamal ibadah. Khawatir. Sehingga nek undangan list sumbangan oke gak gelem tulis jenenge. Jenenge hamba Allah. Ya, gak gelem ditulis jenenge. Jenenge hamba Allah. Khawatir keikhlasannya nanti akan tercoreng ya. Khawatir nggak ikhlas lah, sehingga dia masih khawatir. Wal ghaflah fi adzkarihi, dan lupa terhadap zikirnya. Wan nuqsani fi shadaqatihi, dan merasa lek dia zikir itu merasa aku ki urung iso zikir iki, zikir yakdoh urung iso. Zikir ghaflah, jadi perasaan ini masih kurang terus dulu ya. Kan bagus ini sifat seperti ini ya. Artinya sifat ini kan bagus. Orang itu merasa orang benar mengaku benar itu lebih buruk daripada orang salah mengaku salah, kan seperti itu bahasanya. Kalau orang benar mengaku benar itu berarti ada sifat sombong. Kalau orang salah mengaku salah berarti itu ada sifat tawadhu. Lah lebih hebat lagi orang benar mengaku salah lagi. Berarti dia enggak menganggap yang dia lakukan itu sempurna, masih kurang ya. Masih kurang aja. Ini berarti tiga tadi dhuwur berarti ya. Wes benar tapi ngaku salah ya. Enggak mengakui kebenarannya.
Ini yang diceritakan Kalam Hikam tadi seperti itu ya. Sairun itu maksudnya ngono ya. Sairun itu orang itu sudah melakukan ketaatan, tapi dia itu menganggap ketaatan yang dia lakukan itu masih kurang. Masih kurang aja. Lek sedekah ya nganggap sedekahe kuwi jek kurang. Terus lek zikir yang menganggap zikirnya itu belum bisa ingat. Lek salat iki sik ngrasa aku lek salat wis gak iling. Lek salat Allahu Akbar sik iling sembarang-barang ngono lho. Nah, dia masih mengakui itu. Wal futuri fi mujahadati, dan ketika dia itu mujahadah itu artinya nemen-nemen nilai ibadah, ya poso, salat dan lain sebagainya itu dia merasa dia itu masih malas. Padahal dibanding wong liya paling sregep ya. Oh, paling sregep ya dhek sing adzan, dhek sing pujian, dhek sing imami. Ya makmume dhek lah. Tapi merasa dia itu masih kendu, masih kurang. Wakilatil muraati fi fakrihi, dan sedikitnya merasa fakir. Nah, maka semua yang dia lakukan itu tidak dia ridhoi dirinya sendiri, nggak terima. Aku ngapalin berarti kurang. Ini sudah bagus, ini tingkatan bagus. Tetapi ini belum sampai orang yang seperti ini, belum sampai di tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena dia masih merasa ya kurang, mau masa itu hasil kurangnya mau loh ya, kurangnya jadi pikirne ya. Maka orang seperti ini wa yazdadu faqran ilallahi fi qasdi wasirihi. Orang itu akan bertambah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tujuannya dan perjalanannya, hatta yafna an kulli ma dunahu, hingga dia menghilangkan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti tingkatan yang paling tinggi itu tingkatan fana. Wis gak diiling apa kok iki amal ibadah wis sempurna apa ora. Nah, wis gak dipikirno. Ya, itu maksudnya Kalam Hikam yang tadi. Biar paham ya. Pon. Nah, sekarang bahas tamak, tomak. Tamak dengan tomak yang padha ya. Lek tamak bahasa Indonesia, tomak bahasa Arab. Ini penting ini masalah tomak ini, karena sekarang usume wong akeh tomak njaluk bantuan pemerintah. Nah ini. Ya. Pemene arep bodoh ini, njaluk THR nah guys. Usume golek THR iki. Iki tamak iki, ilmu tamak iki lah mati tenan. Hah? Alhamdulillah. HP ini turip nih. Tinggal. Kalau kan gue laptop. Nah, bon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita tahu ya, tamak itu ternyata bahayanya minta ampun. Makanya nih, ini pelajaran penting nih masalah tamak ini. Ampun tilem. Ya. Di sini terangkan masa bakot al sonu dillin illa ala bidri tomain. Tidaklah tumbuh cabang-cabangnya kehinaan kecuali dengan biji tomak. Tomak yang seperti biji tumbuhan. Jadi kalau kita itu sering tomak, maka sebenarnya kita itu menjatuhkan diri dalam kehinaan yang bercabang-cabang. Kalau kita itu sering mengharapkan sesuatu dari manusia, gampang jaluan lah kasarnya ngomong, gampang jaluan. Sifat jaluan ini dikelongi lah ya. Ojo sering jaluan loh intinya ya. Ojo ngemis lah ya. Jangan budayakan ngemis. Makanya pemerintah itu betul ya. Pengemis dilarang masuk ya. Nah itu dilarang pungli. Ngemis itu termasuk hal yang menjatuhkan diri kita kepada cabangnya kehinaan. Hina itu diibaratkan di sini seperti pohon yang mempunyai cabang yang banyak. Jadi hinane merah si tok wis sak pirang-pirang,
Pohon kae lek nyabang deh nyabang. Jadi lek awake dhewe sekali menjatuhkan diri dalam sifat tamak, seneng jaluk neng wong, seneng mengharapkan pemberian orang lain, maka siap-siaplah kita mendapatkan kehinaan. Dan hinanya gak cuma satu, tapi bercabang-cabang. Nah intinya ngono ya. Nah sekarang dijelaskan sarahnya. Iki usume iki. Lek enek bantuan BLT walah. Ya. Wis pokoke iki kuwabeh dikorbankan. Pokoke usahane mati-matian, ya. Wis biasae lah lek diwehi ditomponi ngono ae. Lek pamain diwehi wong ya rasa ditolak, tapi rasa nemen-nemen terus ra oleh ngono terus ngamuk ngono iki ya. Berarti tamake wis pol-polan nih berarti. Wis pokoke lek diwehi ya ditampani, pamane ra oleh ya rezekine ngono wae wis. Biasa ngono lho, gak usah nemen-nemen. Lek terlalu mengharapkan kepada manusia berarti siap-siap oleh kehinaan. Sibhudili. Lah ini kehinaan yang di nang kene jelasne nanti iki. La tagris ya, ojo nandur sapa sira bidarat tomai ing bijine tomak fi qalbika di dalam hatimu. Janganlah engkau menanam biji tomak itu dalam hatimu. Kenapa? Fatakhruju minu syajaratu dhilli. Karena dalam hatimu itu akan tumbuh pohon kehinaan. Awake dhewe sudah menanam benih satu saja tomak neng wong. Wis mengharapkan neng Pak Wakidi lah ya. Kayak kula terlalu mengharapkan Pak Wakidi. Ini menanamkan benih kehinaan di hati saya itu. Benih pohon nih, bukan benih apa? Tapi benih pohon. Lek pohon itu bakal tumbuh dan bercabang. Ya. Jadi jangan sekali-kali menanam benih. Benih kan kecil loh berarti kan? Kecil. Ibaratnya benih itu kan kecil. Tomak karo wong cilik mean. Tapi itu ditanam dalam hati kita. Ngarepe wong tenan, saiki padahal. Itu sebenarnya kita menanam pohon kehinaan di hati kita. Yang pohon itu nanti akan tumbuh besar dan bercabang-cabang. Ya awale koyo sithik ngono ya, tapi lek wis tukul dadi wit. Lah, kuwi lho ngarepe tenanan malehan. Lek orang ngono wis ngatong ngene iki berarti iki ya pangkate kan ya nganu. Apa jenenge? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti kan wis elek pol-polan. Wa tasa'aba aghsanuha wa furuha. Dan pohon yang kita tanam di hati kita itu nanti akan berkembang dan bercabang-cabang dahannya. Walau qala ma basaqat syajaratu dhilli lakana aula li anna alladhi tasaffitu li wa yansha'anul bidri wa aslu syajara. Nah ini. Terus jadi ojo sekali-kali ya. Wasful aghsani bidzalika bitoriqit taba. Fatoma min a'dhamil uyub. Toma itu termasuk daripada kehinaan yang paling besar. Toma kepada manusia itu termasuk hina yang paling besar. Ingat-ingat ini ya. Toma itu adalah kehinaan yang paling besar. Fil ubudiyah, di dalam seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Kasarnya ngomong ini. Kita itu punya budak, punya pembantu ya. Tiap hari kita suruh ngalor ngidul dan lain sebagainya untuk melayani kita. Tapi dia itu malah mengharapkan belas kasihan dari tuan yang lain daripada kita. Kita lek suwebele tenanan apa ora karo budak iki mau? Dua sebele tenanan lek ngurip-nguripi makani isu awan bengi sore. Tenanan lek ngopeni tapi dia malah bergantung kepada tuan lain. Lha iki lek ra ujung-ujungnya paling budak ini didol malahan. Nah, awake dhewe arep didol Gusti Allah arep golek Gusti Allah ning ndi jan? Awake dhewe nyembah ning Gusti Allah, bergantung kepada Allah. Kabeh kebutuhan awake diopeni karo Gusti Allah ya. Semua sandang pangan papan dicukupi karo Gusti Allah.
jodoh dicukupi karo Gusti Allah. Tapi awake dhewe malah bergantung tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Gusti Allah ini nesu ora? Yo mesti lek cara awake dhewe mesti nesu ya, lek pamane duwe anak buah kaya ngono kuwi. Apa yang kita lakukan terhadap anak buah yang seperti itu? Buang ya. Lah ada arti buang karo lunga di jalan yo. Nah, itu makanya dikatakan di sini tomak itu adalah paling besar-besarnya cacat yang merusak sifat budak ya, sifat budak. Tomak itu. Tomak itu mengharapkan kepada orang lain selain tuannya. Balwa aslu jami'il afat. Bahkan tomak itu adalah dasar dari seluruh kehinaan. Ini bukan keburukan ya ini, tapi kehinaan. Li'annahu mahdun ta'allukun binnas. Karena tomak itu murni bergantung kepada manusia. Padahal kita ngaji hikam pirang-pirang dino, pirang-pirang tahun, pirang-pirang bulan niki intine iki supaya hati kita itu enggak gumantung karo menungso ya. Supaya hati kita itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua urusan. Walaupun dohiriyah kita itu selalu serawung karo menungso, tapi hati kita jangan bergantung dengan manusia. Kan oke kalam-kalame ulama yang mengatakan bekerjalah kamu ya, bekerjalah kamu untuk sangu neng akhirat ya kan. Bekerjalah urusan dunia tapi diniati ibadah. Berarti itu apa itu? Itu mengajarkan hati kita tuh gak gumantung neng dunia gitu ya. Walaupun lahiriae ngelakoni golek duit dan lain sebagainya, tapi hati ini gak oleh gumantung. Tapi lek hati kita sudah bergantung kepada manusia, lah iki wis sak gede-gedene cacat. Waltijaun ilaihim, dan ngungsi kepada manusia. Jadi tomak itu termasuk celah yang murni kepada manusia dan ngungsi kepada manusia, waqtimadun alaihim, dan bergantung kepada mereka. Wa ubudiyatulahum, bahkan yang paling parah ketika tomak ini sudah akut, kita akan menyembah kepada orang yang kita tomai. Betul, jadi budak malahan ya. Coba kita kalau seumpama sering dibantu oleh orang ya, sehingga kita ketergantungan dengan orang itu. Apa sing diomongne wong kuwi mesti awake dhewe melok ya. Manut ya, manut. Apalagi ini apa namanya, orang yang biasa menghamba kepada orang lain. Itu mesti manut, perintah atasan mesti manut ya. Sing iki wong dinas-dinas nih. Nah, itu dohiriah lah ya, semua dohiriah lah ya. Dohiriahnya aja yang manut. Hatinya jangan ya. Hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bergantung kepada manusia. Arep digaji ora digaji urusanmu ya. Sementing aku kerja ngono ya. Arep ana sing PNS iki rawan ini ya. Ya, dalam hati. Nah, berarti tingkatannya wis sairin iki mau ya. Iya, kan itu tingkatannya sudah sairin kalau seperti itu Bapak ini. Sudah menganggap ini hatinya ini enggak cocok ini ya. Wis pokoke atine dilatih aja tomak. Wis arep digaji kono lah. Intine aku kerja ngono ae wis. Butuhe. Artine ngene, pamane enek potongan gaji wis biasa ae, rasa heboh ngono lho. Rasa dadak demo barang. Gajine dipotong, dipindah-pindah barang wis manut ae lah ya. Wa fi dzalika minal madillah wal mihanah. Di dalam tomak itu ada kehinaan dan ada kerendahan. Mala mazida alaihi, yang tidak berkurang sama sekali. Wasababu asyak fil maqdur. Sebab tomak, ini sebabnya tomak, itu adalah ragu-ragu terhadap takdir. Nah, awake kadang itu ragu.
Wah jare lek salat kuwi engko mesti tanhanil fahsya wal munkar ragu-ragu. Akhirnya bergantung kepada manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberi jalan keluar ragu-ragu. Apa tenan apa ora ya ta ya. Kon salat ngibadah cengklak-cengkluk nyatane yo cek panggah ora ketemu jalan keluar, panggah sulit, ragu-ragu toh akhirnya cari solusi dari manusia, ya, cari penyelesaian dari manusia. Lek dohir gak apa-apa, tapi batine ojo batine. Lek dohir gak apa-apa, lek dohir kudu malahan. Lek dohir awake dhewe kudu serawung menungso dohir karena kita itu manusia, makhluk sosial ya, harus bergantung dengan manusia. Dohir, ini kan urusan hati ya. Walida qala ba'dhum law qila litoma, sehingga sebagian ulama itu sampai mengatakan seandainya Toma itu ditanya dan dia bisa ngomong, Toma itu mesti berkata seperti ini. Ketika ditanya kepada Toma, "Hei Toma, man abuka? Siapa bapakmu?" Maka Toma akan berkata, "Asyak fil makdur." Bapakku adalah ragu-ragu terhadap takdir. Orang yang ragu-ragu terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul Toma. Artinya dia sudah punya bapaknya Toma itu. Kiai ngatakne seperti ini ora patek percaya. Kowe bertakwalah, ngibadah, insyaallah rezekimu lancar. Wis mulang ngaji lek santri biasanya ngono dawuh Mbah Yai ya. Wis pokoke sementing awake mulang dampar, ngaji tenanan insyaallah rezekimu akan ditata Gusti. Ra patek percaya, wi mulai kok pondok ra patek percaya. Dadak dodos lah, dadak dodolan pentol barang lah, leleran lah ilmune akhir manfaat ya. Mondok pirang-pirang tahun ngentekne duit, ngentekne wektu, pesene Mbah Yai mulangon ning omah ngedep dampar gawe madrasah. Ora didugu. Cek ra yakin dengan perkataane kiai ini, ketaane kiai ketaane Gusti Allah panggahan ya. Gak patek percaya, akhirnya apa? Akhirnya Toma piye ya dadak keleleran dodos, keleleran ngepeki pinang, keleleran dodolan pentok, keleleran sembarang-barang karena dia enggak yakin tadi itu ya. Jadi enggak yakin dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu sebenarnya Toma itu. Itu mbahe Toma, bapake Toma. Walau kilama kharaqtuka, kalau dikatakan kepada Toma apa yang pekerjaanmu, ma kharaqtuka. Pekerjaanmu itu apa? Ya. Sama ditanya kepada Toma, Toma, kowe kerjaane apa jane iki? Ya. Maka dijawab oleh Toma, qala iktisabudilli. Pekerjaanku adalah melakukan kehinaan ya. Makanya orang lek ra patek percaya karo takdir kuwi mesti melakukannya kehinaan ya kuwi mau lah wis dikandhani Mbah Yai kowe golek muleh wis mulang sing sregep ya ngadep dampar rezekimu ditata dhewe karo Gusti Allah kuwi lek sing ibarate wong belajar ilmu agama lek wong sing ngapalne Quran wis mesti kuwi diomong wis regepo ndres Quran wi tatanen lancarno murojaah insyaallah ditata dhewe rezekine karo Gusti Allah. Ra patek percaya ya. Mulih rezekine ya biasa to bocah lagi mondok mulih pondok ngono yan. Ra patek percaya akhirnya menghinakan diri dengan cara pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Akhirnya Pak Yai dadak keleleran turut pasar lah. Akhirnya dinyak wong lah. Karena apa enggak patek percaya karo takdir ki mang. Mulane ngono ya. Iki lek pangkate santri lho ya, lek jenengan ora usah melo-melo iki lek. Lek santri memang kudu ngadep dampar kuwi lek jenengan ora nyantri kok ngadep dampar ya malah rusak malahan ya. Sesuai pangkate masing-masing lah ya. Lek sing guru ya guru, lek sing dinas wis dinas ngono ya. Jenengan rasa balik arah malah ngajar Pak Wakil lah. Ha iki gak percaya karo takdir jenengan malahan kuwi ya. Takdir jenengan dadi wong dinas ya wis percaya ngono ae rasa
Balik kiblat dadi ngajar kuwi berarti gak patek percaya malahan kowe. Banding setir pengen dadi ustaz malah payah iki ya. Dewe-dewe dadi ustaz wis ben dadi ustaz, dadi tukang dodos ya, tukang dodos ya wis takdir dadi dodos rasa dadak ragu-ragu aku. Katanya enak dadi Pak Yai ya. Ora dodos sak sembarang-barang lah. Kuwi tomak padha wae ngono kuwi ya. Lek pangkate dodos wis dodos ae rasa dadak pengen ngajar kuwi tomak ya. Ra patek percaya karo takdir, akhirnya menghinakan diri dengan ngajar. Ya malah dinyak wong maca nasrib salah-salah. Hina kan malah dia. Dirinya dihina orang banyak, satu dunia menghina dia malahan ya. Akhirnya enek sing gawe video tandingan. Video tandingan apa ya? Wong kelas SD sing nasrib malahan. Tingkatannya SD sing nasrib ya. Nah itu makanya wis sesuai dengan takdir kita lah. Kita percaya dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wis percaya ae, sing dodos sing tukang mulang ya mulang. Wis malah penak ngono kuwi. Ketika kita enggak percaya dengan takdir yang diberikan oleh Allah itu munculnya tomak. Ketika kita tomak, maka pekerjaan tomak tidak ada lain kecuali kehinaan. Wis mesti hina itu. Ya mesti kan? Sesuatu yang tidak dipasrahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lek wis hancur berarti hina kan ngono. Wis kabeh wong roh ngene ya. Walau kila ma ghayatuka, ketika ditanya kepada Toma, ma ghayatuka. Terus tujuanmu ki apa? Mentok-mentokmu apa? Endingnya itu apa kowe iki Toma iki? Maka dijawab oleh Toma, qala al-khirman. Tujuanku adalah terhalangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menggantungkan kepada orang lain karena tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mustahil jadi wali. Ya, lek pengen jadi wali, kunci pertama aja tomak. Ya, kuwi aja terlalu mengharapkan, aja ngemis karo wong, ngemis karo Gusti Allah. Itu ya. Lek pengen dadi wali kok tomake cek digedhek-gedhekne. Lah wis angel ya. Wis angel iki ya. Karena tujuan akhir dari tomak itu al-khirman, menghalangi dia untuk dekat kepada Allah. Arep ngadeg ngono wis angel wis. Apa jenenge? Lho gantunge karo wong lho ya, bergantung pada wong. Angel makanya. Fatoma la mahalata fasiduddin. Bahkan toma itu mesti merusak agama. Orang yang toma itu agamanya mesti rusak. Walida dakhala Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ini pernah masuk kepada seseorang yang berkumpul di kota Basrah. Fawajada al-qisas. Ali bin Abi Thalib itu bertemu dengan segerombolan orang itu, salah satunya itu Enes tukang cerita. Penceramah lah ya. Enes yang penceramah. Yakusuna yang sedang berceramah. Faqamahum hatta ja'il Hasan. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh seluruh orang yang berdiri itu untuk berdiri. Wes semuanya berdiri. Hingga datanglah Hasan al-Basri. Ya, pimpinannya Hasan al-Basri berkata, jadi mau ke enak cerita sitok, wis ngecuprus lah paling kuwi rapatek pinter paling ya. Sing ndobos sing ora rapatek pinter paling ya belajari kok Mbah Google lah ya. Mbah Google dan Mbah YouTube deh. Nah, akhirnya kon ngadeg iki. Ora patek pinter kok mulang iki lho ya. Kon ngadeg kabeh. Wis ngadeg semua berdiri. Ali bin Abi Thalib berdiri. Ali bin Abi Thalib kan termasuk khalifah, maka dia berwenang untuk ngongkon jamaah Basrah itu untuk berdiri. Jadi carane rajane lah ya. Lah, tiba-tiba datanglah Hasan al-Basri menghadap Ali. Berkatalah Ali kepada Hasan al-Basri, "Ya fata, he anak muda, inni sa'aluka an amrin. Saya akan bertanya kepadamu tentang satu hal. Fa in ajabtani fi abqaituka. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, maka engkau boleh duduk. Wa ila kumtuka kama akomta ashabaka. Jika tidak, maka engkau tetap berdiri sebagaimana teman-temanmu yang lain berdiri."
Maka wa kana qad ra'a alaihi sumtan hadiyan. Tapi Sayyidina Ali itu melihat wajahnya Hasan al-Basri itu wajah yang tidak ada rasa takut dan minder sama sekali. Ya, anteng, wajah anteng. Maka berkatalah Hasan, "Sal amma syi'ta." Hasan al-Basri balik bertanya kepada Sayyidina Ali, "Sal amma syi'ta." Bertanyalah engkau wahai Sayyidina Ali terhadap apa yang kau ingini. Qala, maka Ali berkata, "Ma malakuddin." Apa rojone agama? Ya, pusakanya agama itu apa? Pusakanya agama itu apa? Punjere agama itu apa? Maka berkata Hasan al-Basri, qala al-wara'. Punjernya agama itu adalah wirai. Ya, wirai. Wirai itu artinya tidak suka dunia. Tidak menggantungkan dirinya kepada dunia. Hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tanya lagi, wa ma fasaduddin, dan apa yang merusak agama? Qala at-tama. Berkatalah Hasan al-Basri, yang merusak agama itu adalah at-tama. Yang menguatkan agama adalah wirai, bergantung diri kepada Allah, tidak suka dunia tapi cuman bergantung kepada Allah. Yang merusak agama itu adalah toma, mengharapkan kepada manusia. Maka Ali berkata, ijlis, duduklah engkau. Famisluka man yatakallama 'alan nas. Orang-orang sepertimu lah yang harusnya berbicara kepada manusia. Ora koyo kae ngedubus ae. Kowe lek duweki duit ya motone ijo. Lek di duit motone ijo ngarep-ngarepe tenanan. Lah kuwi wong sing koyo ngono kuwi ora pantes dadi penceramah. Berarti lek ceramah duwe cek ngarep-ngarep duit. Nah, iki dilokne Sayyidina Ali ora pantes dadi penceramah ya. Wal wara' alladzi yuqabilut tama. Nah ini jadi ini warok di sini itu artinya warok yang membandingi toma. Toma itu mengharapkan manusia. Kalau warok yang di sini itu artinya adalah tidak mengharapkan manusia. Hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Terus qala al-musannif ma sabaqat aghsanu izin illa ala bidari wara'in. Jadi kebalikannya tadi. Kalau tadi tidaklah cabangnya kehinaan itu akan memanjang kecuali dengan biji tomak. Berarti sebaliknya, tidaklah cabangnya kemuliaan itu akan memanjang kecuali dengan biji warok. Nah, ya. Kalau kita mau wirai, tidak menggantungkan diri kepada Allah, maka kita hakikatnya adalah menanam biji kemuliaan dalam hati kita. Ketoke saiki WTC sithik ini. Tapi ketika itu dipupuk terus menerus, kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu-ragu dengan takdir Allah, maka itu akan pohon yang kita tanam di hati itu akan tumbuh besar. Tumbuh besar, ketika sudah besar, maka tawakal kita kepada Allah akan besar pula ya. Itu intinya ya. Jadi bagaimana kita membesarkan rasa tawakal kepada Allah dengan cara tidak menanam tomak dalam hati kita, tapi warok yang kita tanam dalam hati kita. Warok itu apa? Tidak bergantung kepada manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa penutup majelis. Semoga mendapatkan barokah manfaat dunia dan akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pas jam 11.